Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Salam sehat. Kita berjumpa lagi di Panggung Harjo. Kali ini kita mengangkat tema Perda Pancasila untuk Kehidupan yang Lebih Humanis. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang Perda Pancasila. Ini perda yang cukup cukup unik karena ini adalah perda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan diklaim menjadi perda tingkat provinsi satu-satunya yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Perda ini diketok, nanti mungkin narasumber dari DPRD bisa memberikan koreksi jika saya keliru, diketok pada tanggal 14 Februari. Ini mungkin kado juga karena di beberapa tempat dan beberapa orang ini dipercaya sebagai hari kasih sayang. Kadonya bukan coklat seperti di toko-toko jejaring yang sudah mulai ramai coklat, tapi ini tanggal 14 dikasih kado Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kado dari DPRD untuk warga Jogja. Dari judulnya ini sasarannya adalah tentang pendidikan, dan DIY sebagai daerah istimewa menganggap perda ini perlu diadakan untuk mengatur spesialitas dari keistimewaan DIY. Kalau dilihat dari isinya hanya ada 8 bab dan 23 pasal, tapi kalau kita lihat dari landasan yuridis, landasan filosofis, dan juga sosiologisnya, itu dijelaskan beberapa hal. Salah satunya adalah untuk membangun semangat gotong royong dan membina kerukunan umat di warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, telah hadir di sini Bapak Eko Suwanto, beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada narasumber kita yang kedua, Pak Agus Wahyudi, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Pak Eko, selamat siang Pak Agus. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang perda yang terbaru dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin tadi pengantar dari saya sudah cukup ya, nanti bisa dijelaskan panjang lebar oleh Pak Eko. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Eko Suwanto. Salah satunya adalah kalau kita lihat di konsideran Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diketok pada Februari kemarin, itu disebutkan di landasan yuridisnya langsung ke Undang-Undang Dasar ya, karena mungkin memang tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pendidikan Pancasila. Jadi langsung ke Undang-Undang Dasar, kemudian baru turun ke aturan undang-undangnya untuk pembentukan regulasi dan kemudian pembentukan daerah dan segala macam, tapi tidak ada satu undang-undang yang di situ disitat di bagian pertimbangan yuridisnya itu dari undang-undang spesifik khusus tentang pendidikan. Kemudian di landasan filosofis dan sosiologisnya mungkin nanti bisa disampaikan Pak Eko. Pertanyaan saya, apa sih yang kemudian membuat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini kemudian berinisiatif untuk memproduksi produk hukum daerah yang berupa Perda Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan? Apa yang mendasari kegelisahan, apa yang mendasari DPRD kemudian mengeluarkan perda ini? Silakan Pak Eko. Oke, matur Mas Kokon, juga teman-teman dari Tarian Jogja, Mas Agus Wahyudi. Kayak ini awalnya berangkat dari hal yang sederhana sebetulnya. Yang pertama, kesadaran sejarah bahwa kita bersyukur kita memiliki dasar negara bernama Pancasila. Dan kalau kita membaca detail risalah persidangan di BPUPKI, kalau
apalagi ada di risalah perundingan konstituante, itu akan kelihatan hebat banget bagaimana perdebatan ideologis pada masa itu dilakukan. Dan berangkat dari kesadaran ideologi, kesadaran sejarah, kemudian dua hal yang penting sebetulnya. Yang pertama, alhamdulillah kita punya Pancasila. Yang kedua, karena kita bersyukur punya Pancasila, maka ini harus diberikan, harus ditransformasikan kepada masyarakat, termasuk aparatur sipil daerah Jakarta. Untuk apa? Agar kita bisa menghikmati, agar kita bisa melaksanakan secara sungguh-sungguh termasuk dalam keseharian di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebetulnya hal yang biasa saja ketika kita punya ideologi, punya namanya dasar negara, kemudian diajarkan kepada warga negaranya, itu kan hal-hal yang biasa. Ini juga yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila Gajah Mada setiap hari, termasuk Kongres Pancasila dan lain-lain, itu kan dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Nah, perda ini untuk memberikan payung hukum agar ini bisa dilaksanakan secara kontinu oleh Pemda agar dikerjakan dengan baik. Itu dari aspek kesehatan. Kemudian dari aspek yuridis tentunya selain Undang-Undang Dasar juga ada peraturan yang lain, misalnya Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 itu eksplisit tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian juga berbagai regulasi yang lain, termasuk peraturan menteri dan lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian yang penting yang ketiga ini dari aspek situasi yang berkembang, yang itu bisa dirangkum dari logis dan juridis konstitusi. Situasi yang berkembang begini, kita tahu, kita memahami ada berbagai ancaman kepada bangsa kita. Ada praktek intoleransi, ada praktek terorisme, ada praktek-praktek separatisme, ya, dan berbagai praktek lain yang bahasa saya begini, yang mengingkari kesepakatan kita berbangsa. Jadi dalam kesepakatan kita ber-Indonesia, para pendiri bangsa itu sudah sangat jelas bahwa kita mendirikan satu negara bangsa bernama Indonesia. Kemudian pimpinan sidang BPPKI bertanya, apakah dasar dari negara? Bung Karno menjawab dalam pidato 1 Juni, apakah yang mulia pimpinan sidang menanyakan tentang filosofi bangsa? Maka Bung Karno kemudian menerangkan tentang, nah, beberapa peristiwa intoleransi, kemudian ekstremisme, ya, kemudian terorisme, ini kan faktanya terjadi di Jogja, di daerah ya, bagaimana, ya, termasuk daerah lainnya juga terjadi. Kan kejadian-kejadian misalnya orang larung diganggu, gitu ya. Ini ya, contoh-contoh nyata di depan kita. Intoleransi, Pak, ya. Yang tentunya ini, ya, jadi tentunya ini membuat harus ada langkah untuk segera diselesaikan dari aspek pendidikan. Maka kemudian Komisi A bersama DPRD secara keseluruhan, ya, dibantu dengan masyarakat, kita juga bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila, dengan TNI Polri, dan mitra strategis di Pemda. Pada awal ide tentang namanya Sinau Pancasila ini, ya, jadi namanya kita rumuskan namanya Sinau Pancasila ini. Sinau Pancasila. Kita mulai tahun 2017. Ya. Ya, jadi Sinau Pancasila ini kita mulai tahun 2017. Awalnya metodenya masih sederhana, masih datang, diskusi, studi kasus, gitu. Ya, dalam waktu sekitar 4 sampai kadang-kadang malah cuma 3 jam kalau hari Jumat. Nah, narasumbernya pun kita undang, kita diskusikan dari berbagai perspektif. Khusus tentang materi Pancasila, kita percayakan kepada teman-teman dari Pusat Studi Pancasila. Sehingga saya matur nuwun, Mas Agus dan teman-teman ini sudah tidak terasa 5 tahun keliling-keliling kecamatan untuk terus menggelorakan Pancasila. Demikian juga Pusat Studi dari berbagai perguruan tinggi yang lain kita juga. TNI Polri bicara khusus tentang NKRI dan bela negara. Nah,
Sinar Pancasila ini kita sempurnakan tahun 2021 dengan program baru namanya Sinau Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ya. Jadi itu kemudian di dalam proses berikutnya di tahun 2020 pada tanggal 15 Januari atas kesepakatan rapat kerja Komisi A, saya menandatangani usulan rancangan perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, tahun itu juga kita susun naskah akademiknya dan juga rancangan perdanya, dan alhamdulillah tahun 2021 sudah mulai masuk bahasan. Yang kebetulan saya ditugaskan sebagai ketua pansus, ya, sebagai ketua pansus pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan kami juga melibatkan secara maksimal baik masyarakat, perguruan tinggi, kemudian TNI, Polri, juga tokoh-tokoh yang lain. Dan setiap perkembangan selalu kita publikasikan melalui media massa maupun media online. Nah, pada tanggal 25 November 2021 Pansus menyelesaikan tugas untuk menyusun rancangan perda ini dengan menetapkan ada lima tujuan yang tercantum di dalam pasal 3. Jadi informasi saja untuk teman-teman yang mengikuti diskusi ini mudah diingat. Ini Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nomor 1 tahun 2022. Ya. Jadi hanya 23 pasal ya Pak Eko ya. Jadi hanya 23 pasal. Salah satu tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara. Mengapa aparatur sipil negara itu dicantumkan secara khusus? Karena aparatur sipil negara itu dipercaya oleh undang-undang untuk mengelola perencanaan kebijakan pembangunan maupun penganggaran. Sinau Pancasila untuk ASN ini tidak semata-mata menanamkan nilai-nilainya saja, tetapi juga membuat bagaimana mereka tidak korupsi, mereka tidak menyalahgunakan kewenangan. Ini contoh-contoh praktik Pancasila dalam birokrasi. Dalam beberapa riset ada bagaimana praktik Pancasila dalam penyusunan APBD misalnya. Ini bisa kemudian dikembangkan lebih jauh lagi. Bahkan seingat saya Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Gadjah Mada itu pernah bikin indeks demokrasi ekonomi, menerjemahkan ekonomi Pancasila yang didiskusikan bersama Profesor Mubiarto yang lalu. Jadi ini contoh-contoh outcome yang nanti kemudian kita capai. Yang kedua, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Ini penting karena faktanya di Jogja ini ya tantangannya kita pernah menghadapi satu situasi, misalnya HTI yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian juga pernah menghadapi kenapa situasi sasarannya ormas ya Pak ya? Itu kenapa sasarannya juga salah satunya ormas ya? Iya, sasarannya tidak hanya ormas, saya kira salah satu diantaranya kan ada ormas ya, itu Pak Eko ya. Nah kemudian tujuan yang lainnya memperkuat usaha terwujudnya undang-undang keistimewaan. Itu yang kemudian terkait di pasal di bab angka berikutnya, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Itu goalnya, harapannya dari perda ini. Kemudian pendidikan Pancasila itu diselenggarakan melalui jalur formal, informal, non formal. Ini sekaligus untuk memastikan pendidikan Pancasila akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di Jogja. Dan kemarin saya sudah komunikasi dengan dinas yang terkait pada saat penyusunan pergub, ya. Salah satu pesan dari perda ini yang menurut saya penting itu tercantum di pasal 5. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ini yang kemudian menjadi pengikat. Dan nanti dari sisi konten tentunya kita akan minta pendapat Pak Agus karena penelitian dan kajian risetnya ini pasti lebih mendalam, sehingga nanti kan ada penyusunan kurikulum dan lain-lainnya. Kemarin saya juga sudah diskusi dan merekomendasikan agar di dalam penyusunan pedoman pelaksanaan ini mengundang teman-teman dari perguruan tinggi yang punya hasil penelitian, punya pengalaman metodologi yang lebih baik. Dan yang terakhir, dari
pendidikan Pancasila ini dari aspek formal, non formal maupun informal, kita juga sekaligus di dalamnya ada penyelenggaraan dalam bentuk peringatan hari lahir Pancasila yang sesuai dengan keputusan Presiden dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. Ya, dilaksanakan dengan berbagai aktivitas kegiatan yang ada. Nah, itulah beberapa pengantar awal Mas terkait dengan Perda Pancasila ini, dan memang kalau melihat dari jumlah bab dan pasalnya ini sangat sedikit dibanding perda-perda yang lain. Simpel ya Pak ya, hanya 8 bab 23 pasal. Ya. Hanya 8 bab dan 23 pasal, tapi ini sudah cukup memberikan pedoman. Nah, tugas DPRD sekarang tinggal memastikan pergubnya diselesaikan, kemudian segera dilaksanakan. Maka DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan di masa yang akan datang. Sudah selesai di sini, tinggal bolanya sekarang di eksekutif Pak ya, untuk kemudian produk aturan organiknya masih dibutuhkan aturan organik untuk pelaksanaan Pak ya. Iya. Saya kira itu Mas pengantar awalnya, dan nanti Pak Agus akan lebih banyak kita dengarkan saja, karena dari sisi substansi kita dulu kan pada saat penyusunan rapat ini juga minta pendapat Agus dan ya. Saya paham ini belum tentu akan selesai dalam waktu dekat pergubnya ini, makanya saya akan nungguin biar cepat diselesaikan. Kemudian sekarang tugasnya mengawasi Pak ya, mengawasi ini biar bisa mandat dari DPRD ini bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Di pasal 5 tadi kan bentuk mandatnya adalah untuk segera menerapkan pendidikan Pancasila, tapi pergubnya yang kita tunggu ini untuk ke depan. Ada batas waktu Pak baru bulan kemarin ditandatangani, tentunya perlu waktu lah. Kita beri waktu beberapa saat. Ada ketentuan batas waktunya Pak untuk kapan ini pergubnya harus diterbitkan di Perda ini? Ya, kalau dalam norma penyusunan pergub itu rata-rata antara 3 sampai 6 bulan selesai. 3 sampai 6 bulan. Cuman kalau nggak dikawal, ada juga perdanya ini yang bertahun-tahun tidak punya pergubnya ya Pak ya. Jadi akhirnya tidak bisa berjalan. Saya minta semua pihak untuk bersama-sama mengawal agar pergubnya ini segera disusun. Kalau melihat progresnya, minggu yang lalu sudah ada rapat kerja terkait dengan pergub, mudah-mudahan Mei atau Juni selesai nanti pergubnya. Selesai cepat. Harapannya mungkin malah peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sudah muncul pergubnya Pak ya? Ya, target kita begitu. Jadi mudah-mudahan nanti bulan April atau Mei pergub sudah selesai. Ya, mungkin saya akan bergeser ke Pak Agus. Pak Agus, ini artinya tadi disebutkan oleh Pak Eko dari Pusat Studi Pancasila dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik ini. Menurut pengamatan Pak Agus dari beberapa regulasi yang sudah tertulis dalam Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, apakah ini sudah cukup mewakili sebagai aturan hukum di daerah yang bisa untuk kemudian kembali lagi kita membumikan lagi Pancasila gitu? Dari beberapa tadi yang disebutkan oleh Pak Eko juga banyak persoalan-persoalan yang juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, salah satunya intoleransi, kemudian untuk birokrasi juga masih belum semuanya 100% bebas korupsi. Nah, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan soal ini, bagaimana kemudian peran Pusat Studi Pancasila dalam ikut merumuskan Perda ini. Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih Sugeng Siang Sedoyo, Mas Eko, teman-teman di Harian Jogja. Jadi beberapa hari terakhir ini saya sering dihadapkan pada pertanyaan tentang Perda ini, mengapa sekarang dan mengapa harus gitu ya. Ya, betul. Why no and why it must gitu. Jadi tadi saya kira sudah diuraikan dengan sangat fasih, sangat elokuen oleh Mas Eko tentang sejarahnya, tentang latar belakangnya, dan mungkin apa yang dibayangkan ingin dicapai dari Perda ini. Tadi saya senang sekali Mas jenengan menyebut bahwa
Jogja itu berdiri untuk Indonesia. Dan menarik karena sebenarnya memang apa yang kita bayangkan, seperti juga mungkin saya tidak tahu apakah orang setuju atau tidak, Jogja itu satu miniatur Indonesia. Kemajemukan dan dinamika politik nasional sering mirroring ya, cerminnya ada di Jogja gitu. Nah, jadi perda ini menurut saya mungkin harus dilihat dari spiritnya tadi yang disampaikan Mas Eko. Jadi ada tantangan-tantangan ini mendesak ya, yang sifatnya ditengarai gitu menjadi concern publik ya. Tadi seperti intoleransi dan radikalisme yang juga berkembang selama ini di Jogja. Nah, saya ingin mengingatkan sebenarnya juga ketika kita bicara tentang Pancasila, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini, kita berbicara sesuatu yang sangat konkret menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menata dan mengatur sistem organisasi atau sistem kerjasama di antara orang-orang yang berbeda. Inti dari Pancasila sebenarnya ada di sana, terutama pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Itu artinya Pancasila berlaku untuk struktur dasar masyarakat, basic structure of society. Jadi lembaga-lembaga politik, aparat negara menjadi sangat penting di sini, mengembangkan kira-kira bayangan ya, imajinasi terus-menerus, karena nasionalisme kita pahami sebagai konsep yang bergantung pada apa yang kita pikirkan dan kita lakukan hari-hari ini. Jadi ini yang disebut dengan nasionalisme as common project, gitu. Nasionalisme sebagai proyek bersama. Jadi intinya kalau membayangkan masyarakat Jogja, kita membayangkan hal-hal yang konkret itu, maksudnya misalnya bagaimana agar di Jogja tidak ada orang atau tidak ada penduduk yang kelaparan, tidak tahu kemana mencari makan ketika lapar, ya. Memastikan kita semua bisa menghirup udara yang bersih, lalu lintas kita lancar. Karena semua orang sakit, kita kalau sakit bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik, infrastruktur kesehatan tersedia, merata, bisa diakses oleh semua orang. Juga kita misalnya kalau punya anak perempuan atau ibu kita jalan-jalan di Jogja malam hari merasa aman. Jadi security ya. Jadi bicara tentang public good, tentang common good, tapi juga tentang manusianya yang disebut dengan warga Jogja, warga negara yang kira-kira memiliki pengertian tentang civic obligation, tanggung jawab civic yang engage dan aktif dalam membangun masyarakat dan lingkungan, tetapi juga concern dan memiliki kepekaan untuk menciptakan kebaikan bersama, common good ya, itu tadi ya. Nah, tetapi juga tatanan masyarakat, sistem yang fair, yang adil, itu kemudian menjadi isu kita bersama. Nah, jadi ada hal-hal yang saya kira tujuan besar dari perda ini kita baca sebenarnya, mungkin in the end of the day ya kita akan memikirkan secara bersama-sama pengertian dari Pancasila dalam makna yang praktis, yang praktikal itu. Dan misalnya di Jogja ini konsepnya kan sebenarnya ini cukup ambisius dan komprehensif, jadi menangani bukan hanya level misalnya PNS ya atau aparatur negara, tapi juga tadi yang disebut masyarakat sipil di situ, tapi juga lingkungan yang paling kecil mungkin pada level individu dan keluarga. Tapi yang juga ini nanti strategi-strategi yang membutuhkan pendekatan berbeda tentang latar belakang budaya, background culture dari kondisi masyarakat ya, yang saya kira isu-isu seperti misalnya kenakalan remaja seperti klitih ya, seperti dan sebagainya itu menjadi perhatian dari ini. Tapi saya sendiri melihat ini perda ini yang masih harus kita baca sebagai sebuah awal untuk memberi fondasi dan kerangka
arahnya, kontennya, sistem deliverynya masih harus terus-menerus membutuhkan inovasi dari kerja bersama kita semua, bukan saja di pemerintahan ya, DPRD atau Pemda, tapi juga terutama masyarakat nanti yang kita harapkan engage karena ini melibatkan konsep kewarganegaraan yang mudah-mudahan baru gitu. Jadi kita melihatnya di situ, Mas. Ini memang saya kira satu eksperimen Jogja untuk Indonesia. Kalau misalnya nanti baik ya, kita leading by example, memimpin dengan contoh gitu, dan mudah-mudahan masyarakat Jogja atau Jogja secara khusus bisa menjadi rujukan ke depannya. Saya sangat apresiatif ini Mas Eko dan teman-temannya di DPRD dan juga teman-teman lain, walaupun saya tidak tadi disebut terlibat PSP sangat intens ya, tapi kita ngikutin terus perkembangannya, mendapat laporan dari teman-teman yang terlibat gitu. Nah, jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini menyangkut pertanyaan why Pak no. Jadi artinya ini baru fondasi awal Pak ya, Gus ya. Bola panasnya nanti tetap detail-detail untuk aktualisasi bagaimana implementasi di beberapa tadi bentuk pendidikan formal, informal, dan kemudian non formal tadi masih harus didetailkan lagi, dan ini butuh dikawal juga. Artinya nanti apakah ini nanti ada ketakutan juga akan muncul tafsir tunggal tentang bagaimana sebaiknya pengamalan Pancasila dan segala macam. Itu kan yang dulu ditakutkan, kenapa sampai P4 pedoman penghayatan Pancasila ini dihapuskan, karena ketakutan dulu kan seperti itu, ada tafsir tunggal yang dilakukan oleh negara terhadap Pancasila. Nah ini untuk tidak kembali ke situ lagi, bagaimana menurut Pak Agus? Iya, kalau spirit reformasi, demokratisasi sekarang ini, termasuk di Pusat Studi Pancasila UGM, kita itu berpikir dan sejauh ini terus kita kembangkan konsep dan gagasannya bahwa pendidikan Pancasila dan terutama usaha mengembangkan Pancasila itu perlu didedikasikan untuk melayani konsolidasi demokrasi dan demokratisasi kita, bukan untuk melayani feodalisme dan otoritarianisme. Ya. Ini satu positioning ya yang secara intelektual kita ambil karena berbagai dasar pertimbangan. Nah, kita tahu memang kenyataannya kalau kita menangani ideologi itu ini satu konsep yang cukup mungkin bagi banyak masyarakat sebenarnya kelihatan elitis dan rumit gitu ya. Tetapi ini menyangkut kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari, dan kita tahu misalnya penting di perguruan tinggi juga saya kira para pengambil keputusan mendasarkan setiap tindakan dan pertimbangannya berdasarkan kebenaran, berdasarkan truth, dan demokrasi membutuhkan kebenaran itu. Demokrasi akan hollow, akan sempit dan kehilangan makna kalau tidak respect pada truth, pada proses kebenaran ilmiah dan keputusan-keputusan scientific ya. Jadi based on science and evidence. Nah, indoktrinasi itu maknanya kan sebenarnya kalau A mengindoktrinasi B, ya, artinya A ingin B berubah cara berpikirnya dan perilakunya, ya, tanpa memperdulikan bukti-bukti, evidence ya. Ya. Evidence itu terdiri dari fakta, data, dan analisis. Tapi mengindoktrinasi artinya mengesampingkan evidence itu. Nah, kecenderungan ini yang saya kira mungkin di era baru kita pelajari terus, dan tentu masih tantangannya masih luas, Mas, di masyarakat kita nanti juga karena demokrasi membutuhkan level literasi tingkat mulai huruf yang tinggi, tapi juga
kadang para ahli menyebut perlu supporting ekonomi yang kuat, ya masyarakat demokratis yang robust biasanya, misalnya level kesejahteraannya cukup mapan, dan kita memang luar biasa ya, Indonesia itu mengidealkan satu masyarakat yang bebas, yang setara warga negaranya ya. Tapi juga memang ada kendala-kendala di lapangan itu tentang problem-problem yang menyangkut nanti misalnya ya level pendidikan, tapi juga secara umum misalnya nanti kalau menyangkut masyarakat sipil itu kemajemukan kita kan cukup diverse itu ya. Ada banyak orang yang masih terekspos oleh hoax, oleh kebohongan, oleh lies dalam politik gitu. Dan artinya juga sering data-data misalnya fakta tidak direfleksikan secara jernih dari mana asal usulnya karena keterbatasan waktu dan macam-macam, dan orang sering percaya saja pada meme, pada hoax ya. Nah ini kan butuh proses, dan memang saya kira untuk pilihan demokrasi itu sistem yang rumit dan sulit memang, tapi dibandingkan dengan model-model yang pernah kita coba dalam sejarah ya, tirani dan despotisme ya, ini sistem yang paling aman. Tapi juga saya kira di Jogja ini kan kita menganut sebenarnya monarki, hanya monarki yang demokratik ya, yang akan terus ya yang kita kembangkan karena komitmen Pak Sultan dan saya kira pemerintah DIY kan memang pada delivering itu bagaimana tahta untuk rakyat itu kan sebenarnya refleksi dari demokrasi for the people ya. Nah, tapi juga pengaturan nanti keterlibatan sipil, civic engagement itu yang kita butuhkan, dan civic engagement akan bisa didorong terus-menerus kalau ada civil knowledge ya, civic knowledge, pengetahuan civic yang semakin memadai gitu. Dan program ini saya kira Perda ini harapannya memang bisa memberi kontribusi ke arah sana. Tapi saya kira ini Mas Eko juga aware, dan kita semua harus aware siapa besok yang akan memanfaatkan ini dan mengisi narasinya. Saya kira ini yang memang perlu belajar terus ya. Saya kira terutama karena spending anggaran dan sebagainya ini kan sebenarnya menyangkut komitmen pemerintah negara menggunakan public budget untuk satu tujuan atau policy, mencapai program gitu ya. Nah, penting nanti juga ini kita akan belajar bagaimana Pemda misalnya ini dalam spending anggaran, siapa yang akan memanfaatkan dan bagaimana modalitasnya, SOP-nya dan sebagainya. Ini hal yang saya kira memang ke depan mungkin perlu kita lihat setelah gubernur menandatangani ini ya. Saya kira jadi memastikan misalnya nanti wasit tidak sekaligus menjadi pemain, tapi juga bagaimana agar produksi pengetahuan untuk pendidikan Pancasila berkembang terus, narasi-narasi yang kita ciptakan cukup sehat, tidak toksik ya di lingkungan Jogja, dan dengan itu kita bisa memberi contoh, memberikan mungkin alternatif betul bahwa Jogja memang untuk Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan kalau bagus provinsi lain bisa meniru langkah ini, apalagi kalau kita bisa menghadirkan satu model baru tentang usaha menggelurakan Pancasila, istilah Pak Eko itu di lingkungan komunitas. Artinya ini yang ke depan yang perlu kita selalu kawal adalah kontennya untuk kemudian tadi kan sasarannya ada pendidikan formal, artinya akan masuk ke sekolah-sekolah gitu. Kemudian artinya bagaimana metode mengajarnya agar itu relevan dengan fakta kekinian yang dihadapi oleh para murid-murid di tingkat SD. Berarti ada jenjang-jenjang yang harus kurikulumnya harus dirancang secara matang di situ agar tidak tadi terjadi lalu indoktrinasi yang terjadi yang kemudian menganggap si penerima doktrin ini adalah
tanpa melihat evidence bahwa sebenarnya secara fakta ada persoalan di situ gitu, tapi langsung secara labeling bahwa ini nggak Pancasilais begitu kan, itu yang ditakutkan, kembali ke pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di era despotik Soeharto gitu. Nah, mungkin dari pusat studi Pancasila ini mungkin akan arahannya atau bayangannya seperti apa konten-kontennya ini, terutama di pendidikan informal ya, karena pendidikan informal dan formal yang nanti masuk ke sekolah dan mungkin beberapa komunitas-komunitas di luar pendidikan formal seperti sekolah-sekolah alam semacam itu yang kita semua juga anak didik ini kan akan menerima konten ini gitu. Ya, untuk model pengembangan Pancasila di lingkungan background culture, kita menyebutnya latar belakang budaya, jadi yang sebenarnya universitas, pesantren, ya, seminari dan sebagainya. Tapi kita bicara tentang nanti masyarakat pedesaan, saya kira yang dibayangkan atau awal dari program ini kan Sinau Pancasila itu misalnya di Kapenawon dulu nggih, Pak Eko, kita mentarget misalnya pemuda-pemuda untuk sadar tentang tanggung jawab sipil, tapi juga engage dalam kehidupan publik dan politik, terutama lingkungannya gitu. Nah, tapi bagaimana engagement yang sehat ya, yang tidak toksik dan mungkin lebih produktif, itu memang tantangan penting di sektor itu. Nah, saya kira memang ini nanti juga sesuatu yang masih terus terbuka, open question. Kita akan melihat eksperimen ini sebuah menurut saya memang harus nanti diisi oleh berbagai inovasi, oleh gagasan, dan kita harapkan nanti ada ide-ide baru, ada evaluasi dalam prosesnya. Terutama misalnya kalau kita bicara tentang bagaimana mendemokratisasikan pengambilan keputusan di pedesaan ya, atau juga di level misalnya kecamatan atau kabupaten misalnya gitu. Ketika ada satu policy atau hukum yang berdampak pada kehidupan sejumlah orang, apakah mereka yang terdampak diajak bicara dan seberapa jauh sebuah aturan hukum yang dibuat pemerintah bisa legit ya, bisa absah gitu, dan punya legitimasi yang tinggi gitu. Nah, ini membutuhkan proses belajar secara keseluruhan, kita bicara demokrasinya, tapi juga in the end of the day kan kita berharap ini deliver. Jadi misalnya nanti masyarakat Jogja semakin sejahtera, ketimpangan ekonomi bisa kita kurangi ya, walaupun mungkin ketimpangan itu akan selalu ada gitu, karena kita nggak menganut komunisme ya kan, kalau komunisme kan sangat radikal. Artinya disparitasnya jangan terlalu jembar gitu ya Pak ya. Betul, dan problem ketimpangan itu kan isu penting dalam demokrasi juga. Ini tantangan intermediate hari-hari ini. Kalau kita gagal mengatasi ini, ya demokratisasi kita menjadi taruhan. Jadi dekonsolidasi demokrasi itu ancamannya dari misalnya kekuatan oligarki, sekelompok elit yang menguasai misalnya ya nanti narasi publik, karena opini publik bisa dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan elit itu, dan kita berharap artinya untuk memaknai kedaulatan berada di tangan rakyat itu ya harus ada berbagai upaya ini, lewat pendidikan, lewat berbagai jalur. Nah, tadi pertanyaannya saya kira yang ini jalur non formal itu yang di sekolah itu. Tapi bicara pada level sekolah pun sebenarnya kita juga menghadapi berbagai variasi, Mas. Ini narasi-narasi pendidikan Pancasila, apakah sudah ya atau sejauh mana misalnya melayani konsolidasi demokrasi sebenarnya, atau justru sebaliknya. Dan sering ini juga evaluasi kita belum sampai ke sana. Tapi ini proses wajar saya kira yang kita anggap ini perlu waktu. Nanti setelah generasi kita habis, generasi baru akan menggantikan kita, dan
mereka yang estafet ini. Tapi ini meletakkan landasan kira-kira kesadaran kalau kita berhasil nanti. Oke Pak. Mungkin gitu. Artinya harapannya, kalau saya tangkap tadi Pak Agus, harapannya ini kan kemudian prioritas utama adalah pemenuhan hak dasar dulu kepada masyarakat sehingga mereka paling tidak sudah merdeka secara ekonomi sejahtera, jadi tingkat pendidikannya sudah cukup untuk menerima konten-konten yang akan dideliver ke mereka gitu. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi artinya ini kepanjangan dari Sinau Pancasila dan kemudian Sinau Bhinneka Tunggal Ika, kalau tidak salah tadi sudah diganti nama, dan sasarannya adalah para pengambil kebijakan. Apakah betul begitu? Yang paling utama itu adalah pengambil kebijakan, bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk membuat kebijakan, salah satunya partisipasi publik ada di situ gitu. Apakah begitu kalau harapan dari Wisata Studi Pancasila? Kalau saya tangkap tadi seperti Pak Agus demikian gitu. Iya, jadi di level yang paling depan itu, yang front line itu kan sebenarnya aparatur negara. Pancasila sebagai dasar negara itu yang paling bertanggung jawab pertama-tama menghayati standar etik dan integritas dari para aparatur negara ketika mereka menjalankan tugas atau fungsinya. Kita berharap artinya juga para aparat sipil kita, PNS, tapi juga pejabat-pejabat publik dan politik itu memahami standar-standar etika dan integritas ini ya, dalam pelayanan, dalam bekerja gitu. Ini memang bukan sesuatu yang nanti kalau saya menyarankan harus dibedakan dari pendekatan moralizing, pemoralan. Jadi ini berbeda karena untuk improving standar etik dan integritas itu dibutuhkan misalnya ya triadik pengetahuan, knowledge ya satu, tapi juga nanti skill, keterampilan, dan baru kita bisa menuntut komitmen atau keterikatan orang untuk memiliki standar etik atau integritas tertentu gitu. Nah, tanpa pengetahuan, tanpa knowledge, tanpa skill yang kita ajarkan dan juga kita nggak mungkin berharap ada komitmen yang kuat gitu, karena kesadaran moral dan etik harus disupport oleh itu semua. Nah, jadi di level misalnya kalau Pusat Studi Pancasila sebenarnya mengembangkan program-program ini untuk misalnya Pancasila sebagai dasar negara itu kita pahami ya, kita harus terus-menerus mengembangkan, mendorong narasi tentang misalnya kelembagaan politik ya, memastikan agar abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan bisa dikurangi dan dicegah, tapi bagaimana caranya sistem politik dan proses pengambilan keputusan politik seperti apa yang dibutuhkan. Tapi di level Pancasila sebagai kepribadian bangsa atau sebagai pandangan hidup, kita bicara lebih subtle ya, lebih jadi bicara tentang tadi standar etik dan integritas. Di UGM kami punya misalnya eksperimen namanya manajemen etik dan penguatan integritas. Itu satu eksperimen awal untuk menerjemahkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa atau sebagai pandangan hidup bangsa ini, tetapi idenya adalah mempromosikan standar etik dan integritas di kalangan dosen UGM, karyawan UGM, dan terutama mahasiswa UGM. Nah, harapannya juga misalnya bagaimana menjadi dosen yang juga sehari-hari berurusan nanti dengan problem-problem etik dan moral ya, riset yang berhubungan dengan human subject atau etik konflik kepentingan, atau bagaimana menghindari pelecehan seksual atau rape ya, di drugs dan alkohol dan macam-macam, tapi juga beragam isu etik di lingkungan kampus yang jadi strateginya ini menggunakan satu cara untuk mengimprove standar etik dan integritas pada ethically significant circumstances, jadi lingkungan yang secara etik itu bermakna. Nah, maksudnya misalnya di UGM kita improve-nya ya di UGM. Jadi misalnya kalau kita berharap harapan standar perilaku tertentu untuk dosen UGM itu kita memulai menanamkan nilai-nilainya di lingkungan UGM. Misalnya ini saya memberi contoh ya, kalau
seorang dosen bagaimana menghindari konflik kepentingan. Misalnya dosen itu zaman saya mahasiswa ada yang saya menjual buku. Oh iya. Kalau tidak beli buku mahasiswanya nilainya jelek gitu Pak ya. Itu konflik kepentingan ya kata ya, betul. Kalau menjual masih terjadi buku itu sampai sekarang Pak. Ya. Itu bukan saja merusak citra dosen, tapi juga problematik dari segi etik dan integritas. Tapi memang itu kan berhubungan kalau standar etik dan integritasnya buruk. Tapi bayangkan kalau misalnya dengan MAPI ini kita ajarkan bahwa itu keliru, ya salah, lalu ketika ada praktek semacam itu teman-temannya akan berbisik, menurut MAPI nggak benar gitu. Dan ada kontrol di level universitas, nilai-nilai ini akan tertanam secara pelan-pelan, tidak bisa semalam gitu ya. Tapi akhirnya kita mengenali yang namanya moral progress atau moral development itu mungkin gitu ya. Seperti juga pada level makro dulu misalnya zaman jahiliyah membunuh anak perempuan itu biasa ya, atau perbudakan di tengah masyarakat. Ya, perbudakan di telorir. Tapi kemanusiaan kita akhirnya sadar bahwa hal semacam itu unacceptable pada akhirnya. Dan walaupun prakteknya masih ada namanya perbudakan atau human trafficking sampai sekarang, tapi kesadaran etik kita semakin kuat bahwa itu tidak benar. Dan memang kemudian harus ada cara ya dari segi hukum, tapi juga perlindungan. Tapi juga ada nanti proses peradilan atau perbaikan perilaku gitu. Dan dalam masyarakat yang demokratik beradab kita mengedepankan itu rule of law ya, aturan-aturan hukum. Kalau ada orang salah bagaimana prosesnya harus tetap dilakukan, misalnya kan gitu. Masih hukum lah ya Pak ya. Ya, jadi etik memang agak berbeda dengan hukum. Jadi pada level itu. Tapi penguatan Pancasila itu bermakna pada level promoting etik dan integriti itu, terutama pegawai negeri ya, PNS, aparatur negara, pejabat publik dan politik. Ya, terima kasih Pak Agus, mendapat gambaran saya harapan-harapan dari Perda ini nanti ke depannya seperti apa gitu. Prosesnya masih panjang memang. Saya kembali ke Pak Eko nih. Nah kalau dilihat dari konten Perda itu kan kemudian amanat ini kemudian sudah turun ke eksekutif dan eksekutif bertugas kemudian nantinya mengimplementasikan Perda ini salah satunya adalah dengan membentuk peraturan gubernur, dan saya yakin di bawah peraturan gubernur masih dibutuhkan lagi untuk kemudian bisa diimplementasikan ke badan-badan atau dinas-dinas yang akan mereka menjadi institusi yang akan langsung mengeksekusi ini gitu, mengeksekusi peraturan gubernur ini. Nah kalau kita lihat dari harapan dari Pak Agus tadi, Pak Eko, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana pengambil kebijakan ini sudah secara etik gitu, secara moral integrity itu sudah sejalan dengan ideologi dan falsafah Pancasila. Salah satunya tadi contohnya, salah satu contoh kecil kalau dosen harusnya gini begitu. Kalau ini akhirnya kan kemudian untuk kalau pergub itu nanti akan mengatur ke bagaimana, bukan mengatur ya, akan memberikan pedoman bagaimana seorang PNS di daerah istimewa Yogyakarta ini harus punya etika moral yang harus dijalankan gitu, yang tidak boleh dilanggar gitu. Kalau dilanggar nanti ada sanksi moral dari sejawat-sejawatnya begitu. Nah ini harapannya nanti yang paling pertama disasar itu, kalau saya rasa kalau pendidikan formal dan informal agak jauh implementasinya. Secara internal saya rasa yang paling dekat adalah aparatur negaranya gitu, seperti tadi Bang ambil kebijakan. Nah ini kalau Pak Eko harapannya di Perda ini yang prioritas pertama itu dari mana dulu Pak Eko? Baik, jadi tadi kan kami sampaikan bahwa jalan yang ditempuh ini kan ada 3, formal, non formal dan informal. Formal itu memang pendidikannya di sini. Kemudian kalau non formal itu salah satunya itu melalui pendidikan dan pelatihan yang sejak tahun 2017 itu digelar oleh Badan Diklat Pemda DIY dengan peserta khusus PNS di lingkungan Pemda DIY. Ya, jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa harapannya saudara-saudara kita yang dari ASN itu
tidak hanya menghormati Pancasila, tapi juga bisa mempraktekkan Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di daerah, termasuk menjunjung tinggi sikap mental untuk tidak korupsi dan lain-lainnya. Dan sejak 2017 sudah mulai kelihatan hasilnya. Salah satunya adalah kita mendapatkan penghargaan akuntabilitas yang baik. Dan itu seiring dengan sudah lahirnya Perda tentang keterbukaan informasi publik, yang salah satunya mengatur bahwa Pemda harus jujur dan terbuka terkait dengan APBD dan dana. Ini contoh-contoh yang memang sasarannya adalah aparatur sipil negara. Kemudian dalam pendidikan non formal itu juga dimungkinkan ada namanya kegiatan kebudayaan yang ini bisa melibatkan masyarakat secara luas, dan secara khusus di Perda ini memang yang wajib untuk menggelar Sinau Pancasila ini 4 dinas. Kesbangpol, Badan Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian ada badan, kemudian ada Dinas Kebudayaan. Jadi nanti masing-masing punya jalan yang ini ditempuh baru. Yang menjadi menarik dari Perda ini adalah 3 jalan itu ditempuh bareng: formal, non formal, informal. Kalau informal memang basisnya adalah keluarga dan lingkungan dengan berbasis budaya. Tentunya aspek keteladanan menjadi penting. Nah, dari sisi metode ini yang menarik dari proses diskusi yang dilakukan oleh teman-teman pansus pada masa itu, ada tertutupnya ruang dialog dalam proses belajar. Maka kemudian di dalam Perda ini kita atur secara khusus di salah satu pasal, di pasal 15, bahwa pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan partisipasi, kemudian kesetaraan, tadi yang disebut oleh Pak Agus juga masuk nomor 3, dan kebenaran, kemudian keterbukaan, kesesuaian, kerjasama antar pihak, kreativitas akademik dan kearifan lokal. Nah, ini untuk mengurangi kecurigaan bahwa nanti akan ada transfer kayak dulu gitu ya. Ini tidak, ini sangat terbuka. Bahkan dari sisi teknologi informasi pun kita juga memuat salah satu pasal mengatur bahwa pemanfaatan teknologi itu kita gunakan. Jadi besok boleh jadi pembelajaran untuk anak-anak kita didukung dengan alat peraga yang sudah canggih. Bisa bikin film, bisa TikTok, bisa Snapchat, bisa video dan macam-macam. Dia tidak membayangkan orang datang di kelas dapat ceramah terus pulang gitu, tidak melulu formal. Tapi kita juga harus mengisi di dunia maya ini edukasi tentang pendidikan Pancasila, dan itu sudah kita coba di tahun anggaran 2021 kemarin. Anggarannya di Dinas Kominfo itu festival TIK untuk pembuatan video tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan videonya bagus-bagus. Jadinya teman-teman yang muda itu mampu mengekspresikan praktek Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu secara sederhana. Nah, tantangannya justru apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bagaimana komitmen dan pembiayaan seluruh proses pendidikan ini. Kemarin di rapat terakhir dengan TAPD, mereka berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Perda. Cuman kan ini menjadi diskusi yang memerlukan atensi khusus, karena dari sisi penganggaran yang sudah jalan itu kan di Kesbangpol sama di Badan Diklat ini sudah jalan. Jadi sudah jalan selama 5 tahun terakhir, Bahkan sekarang kita ambil lagi dengan namanya Sinau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang menjadi tantangan adalah sejauh mana kemudian kurikulum itu disusun dengan melibatkan masyarakat, karena memang ada perkembangan yang sangat cepat terjadi. Misalnya hari ini Jogja PPKM level 4, kemudian ada rekomendasi anak-anak sekolah dari rumah, daring lagi. Bagaimana kemudian pembelajaran tentang Pancasila dilakukan dengan daring? Suka tidak suka harus ada alat peraga. Alat peraganya boleh jadi video dan lain-lain. Saya kira ini arahnya menuju ke sana, dan menurut saya yang terpenting dari seluruh proses ini adalah konsistensi untuk menjalankan Perda ini dengan sungguh. Karena dari sisi materi sebetulnya tidak banyak. Kalau kita baca materi yang wajib pendidikan Pancasila itu sendiri, ada sejarah lahirnya Pancasila, kemudian ada sejarah Indonesia, kemudian ada Pancasila dasar negara,
Ini dulu bukunya Camkan Pancasila, kemudian dicetak oleh PSP Gajah Mada, itu judulnya Pancasila Dasar Negara. Jadi itu menjadi salah satu bahan ajar yang kemudian nanti akan ditransformasikan kepada peserta didik dan juga. Kemudian ada Pancasila Pemersatu Bangsa, dan yang terakhir aktualisasi Pancasila. Nah, tafsir itu ada dalam potret aktualisasi Pancasila, sehingga saya memahami sederhana waktu kita diskusi di Pansus dulu, bagaimana kemudian untuk agar tidak terjadi tafsir tunggal, maka kemudian proses belajarnya jadi diperkuat. Dan saya dikasih tahu teman saya yang lulusan filsafat dari Gajah Mada, proses belajar itu harus 4 tahap dilalui: to see, to know, to understand, to believe. Jadi ini satu tahapan untuk memperlihatkan sesuatu, kemudian untuk mengetahui sesuatu, mengerti dan mempercayai. Jadi ini ada tahapan. Beliau dari Kediri, itu cukup lama, ya sekolahnya tahun 60-an, tapi dulu tinggalnya di Kota Baru di situ dan memberikan saya informasi. Nah, kemudian dari sisi teknologi juga sudah memungkinkan, dan yang terpenting ini aspek kerjasama. Jadi kalau kita lihat di pasal kerjasama, di sini diatur juga kerjasama dengan perguruan tinggi, juga dengan masyarakat. Artinya kita bisa ke depan menggelorkan Pancasila ini kerja dengan PSP Gajah Mada, PSP UIN, ya PSP perguruan tinggi yang lain yang memang secara metodologi lebih banyak daripada kami di keseharian kami ini. Nah, itulah beberapa Mas Popon, dan dari seluruh cerita ini konsentrasi kami masih bagaimana percepatan pergub ini disusun agar kemudian bisa menjadi pedoman teknis bagi dinas terkait untuk pencegahan. Dan saya juga ngejar agar bisa mulai dianggarkan di tahun 2023. Kalau untuk yang Sinau Pancasila di Kesbangpol dan Sinau Bhinneka Pancasila di Badan Diklat, ini kan sudah teranggarkan, tinggal nanti ada perbaikan metode, ada perbaikan kurikulum saja. Tapi untuk yang di Dipora sama di Dinas Kebudayaan ini yang perlu pendalaman, dan saya kira pada saatnya nanti kita juga akan mengundang Mas Agus untuk memberikan masukan-masukan, karena kami di DPRD ini kan tidak secara khusus ya melakukan proses politik semuanya, karena kami juga dibatasi oleh kewenangan ya. Yang juga penting adalah riset. Makanya di dalam pedoman pelaksanaan, kalau kita baca tentang pedoman pelaksanaannya, itu di dalamnya ada namanya penelitian dan namanya riset, Pak. Riset. Jadi di dalam pedoman pelaksanaan itu selain kurikulum, kemudian ada modul, ini ada kajian, kemudian ada penelitian, kemudian ada materi, ada tata tertib dan monitoring evaluasi. Orang sering mempertanyakan apa bedanya kajian dengan penelitian. Sebetulnya simpel waktu diskusi di Pansus. Penelitian itu lebih mendalam, ya lebih mendalam. Kalau kajian itu lebih banyak kalau penelitian yang mungkin statistik deskriptif lah, kira-kira itu yang sifatnya kasuistik. Tapi kalau penelitian ini harus melihat saja. Salah satu misalnya yang perlu diteliti adalah apa sih sebetulnya metode yang disenangi oleh anak-anak generasi Z sama generasi milenial. Ya kan, ini tidak boleh kemudian saya menyusun kurikulum, saya terapkan pada anak-anak muda kita. Yang anak-anak muda kita itu senang video, senang visual dan lain-lainnya ya. Sementara saya nyusunnya masih orang datang, ceramah dan seterusnya. Ini saya kira perlu didengar. Dan yang juga untuk mendukung program pelaksanaan Perda ini, kami juga mendorong Pemda untuk membangun destinasi-destinasi wisata sejarah. Karena salah satu hal yang penting untuk memahami Pancasila adalah pengertian pemahaman tentang sejarah. Sehingga di Jogja ke depan kita bermimpi ada destinasi-destinasi wisata sejarah yang dilengkapi dengan narasi-narasi yang otentik, didukung oleh guide-guide yang menguasai. Contoh misalnya, ini juga nanti minta bantuan Pak Agus sendiri. Bung Karno itu kan pernah memberikan kuliah Pancasila di Jogja, termasuk di Gajah Mada. Dan ini kan sangat bagus kalau kemudian peserta didik
kita ajak ke tempat di mana Bung Karno memberikan kuliah Pancasila itu. Kemudian ada satu guru yang memberikan narasi kepada siswa itu, ini loh dulu peristiwanya pada jam ini, di sini, dulu Bung Karno duduknya di sana, dan seterusnya. Itu akan memudahkan bagi visualisasi Pak ya, untuk anak didik ya Pak ya. Betul. Jadi waktu kami menyusun peraturan daerah ini, kami kan juga tidak hanya diskusi dan menggunakan teks atau literatur, juga tidak. Kami ngajak Pansus, ngajak MK ke rumah Bung Karno dilahirkan di Pineleh di Surabaya. Kami juga ngajak ke museumnya Bosok Praminoto di Surabaya. Setelah itu Komisi A melanjutkan perjalanannya ke rumahnya Dr. Rajiman Widyodiningrat di Ngawi, di Walipun. Itu sebetulnya apa? Untuk memahami suasana batinnya. Nah, saya kira kalau kemudian ke depan destinasi wisata sejarah yang kita buat dan Dinas Kebudayaan bisa terus mengembangkan ada destinasi wisata sejarah, kemudian kan nanti pendidikan informal dan formalnya bisa jalan bareng, termasuk yang non formal tadi. Pada saat yang sama di kelas ada pelajaran tentang Pancasila, pada saat yang sama siswa difasilitasi untuk studi tour untuk melihat di mana tempat-tempat Bung Karno kuliah tentang Pancasila, atau misalnya di mana Gajah Mada menggelar Kongres Pancasila. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya di sana ada nama bagaimana Bung Karno menanam pohon beringin. Kemudian bagaimana orang datang ke pendiri perumus Pancasila, ya penggali Pancasila ini Bung Karno. Tapi kan pada saat penyusunan rapat BPUPKI, tokoh-tokoh dari Jogja itu kan banyak, sehingga orang bisa datang ke pengembangan museum Ki Hajar Dewantoro, sehingga peserta bisa datang ke sana juga. Peserta juga bisa datang ke lihat sejarahnya Ki Bagus Hadikusumo atau Ki Haji Ahmad Khani Muzakir dan lain-lainnya, sehingga aspek artinya itu dapat ketika mengikuti prosesnya secara visual. Dan anak-anak sekarang ini cenderung suka yang visual. Ini saya kira contoh misalnya penelitian ke depan seperti itu, dan nanti setelah pergub ini selesai tentunya operasionalnya akan kita awasi bersama-sama. Dan mudah-mudahan media seperti Harian Jogja ini yang membantu kita kemudian terus menggelorakan Pancasila, karena mensyukuri bahwa kita punya Pancasila. Ya, oke, ini sebenarnya diskusinya sebenarnya bisa cukup panjang ini kalau untuk membahas soal ini, karena barangkali narasumber di sini bisa jadi salah satunya mestinya dari Pemda DIY karena bola panasnya sedang di sana. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, ini tidak perlu ada kekhawatiran tentang terjadinya indoktrinasi lagi seperti mengulang di P4 dulu. Ada kesetaraan, ada kebenaran di situ, dan kemudian itu yang membedakan dari pola-pola delivery falsafah atau ideologi itu di era lalu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin akan saya kurasi dulu. Nah, ini mungkin ke Pak Eko dulu. Selamat dari Disduk Capil Kulon Progo. Selamat siang, mohon izin bertanya, ruang lingkup Perda Pancasila meliputi apa saja? Apakah mengatur sanksi bagi yang melanggar? Nah, ini kan aturan etika ya, beda dengan seperti aturan hukum gitu. Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan soal itu, dan kemudian sekalian dua ya Pak Eko ya. Satu lagi, ini harapannya sudah cukup dari para orang tua murid ini, sudah cukup seperti mereka menyambut gembira Pak. Ini dari Pak Tri. Saya rasa ini ide yang baik. Saya mau anak-anak saya nggak cuma tahu tapi juga paham soal nilai Pancasila yang baik. Kalau target dan evaluasinya bagaimana? Paling enggak buat semester 1-2 ini. Nah, ini sudah membayangkan besok tiba-tiba ada kurikulum baru. Ini kan padahal tadi Pak Eko perjalanan masih panjang. Mungkin masuk ke anggaran baru 2023 paling cepat itu. Supaya perda ini suaranya enggak cuma terdengar sekarang dan bisa ditiru di daerah lain. Matur nuwun. Mungkin dua pertanyaan itu dulu untuk Pak Eko. Silakan Pak Eko. Bisa. Baik, matur nuwun. Jadi yang pertama dari sisi materi muatan itu ada 3. Yang pertama Pancasila itu sendiri, kemudian wawasan kebangsaan dan keistimewaan DIY, kira-kira itu. Nah, dari materi yang lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika NRI juga masuk ke dalamnya. Nah, kemudian sanksi misalnya gitu ya.
Kan kita sudah punya berbagai undang-undang. Jadi saya kira perda ini tidak mengatur secara khusus ya, tentang sanksinya apa, karena proses pembelajaran itu memerlukan kemerdekaan dan juga memerlukan apa namanya dialog yang jujur dan terbuka. Jadi kalau ada orang melanggar, misalnya ya contoh melakukan fitnah di sosial media, ya sudah dia ditangkap, diproses pada undang-undang ITE misalnya. Ya. Kemudian misalnya pejabat korupsi, ya sudah diprosesnya bukan melalui perda ini, tapi diprosesnya melalui undang-undang apa namanya yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Jadi apa namanya, kita negara hukum sesuai dengan konstitusi, maka kita kembalikan pada kasus-kasus yang sesuai dengan penanganan peraturan perundang-undangannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembelajaran untuk namanya di sekolah, ini sedang kita susun semua. Jadi sebelumnya yang terpenting adalah mentransformasikan nilai-nilai, bukan semata-mata knowledge, tidak hanya ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa toh? Sebetulnya ini kan sesuatu yang sangat sederhana. Bagaimana masyarakat itu berperekonomian. Kalau tetangganya sedang ada COVID, ya sedang terjadi COVID, di rakyat kita ini sudah memberikan contoh. Contohnya apa? Membantu permakanan tetangganya yang terkena COVID. Meskipun caranya mungkin tidak seperti biasa. Kalau dulu kan ngantar makanan itu kan bedok lawang, kulon masuk ke dalam rumah, kemudian ater-ater itu kan sangat toto kromonya sangat banget ya. Tapi untuk pandemi COVID ini kan tidak. Kadang-kadang makanannya hanya ditaruh di meja depan. Itu kan juga demi kesehatan. Tapi intinya gotong royong itu terjadi. Juga kemudian bagaimana kalau kita melihat seperti kemarin misalnya ada bencana alam di Gunung Kidul ya, akibat angin lesus. Masyarakat itu berbondong-bondong menunjukkan kegotong royongannya untuk membantu. Pada saat Merapi maupun gempa pada sekian tahun yang lalu itu 2006 dan 2010 kan praktek gotong royongnya kan juga sangat hebat. Ya, jadi teruji, sebetulnya bagi anak-anak kita itu yang terpenting selain aspek belajar tadi, itu di rumah juga harus ada aspek keteladanan. Contoh yang kecil, kalau malam di rumah saja belajar. Bagaimana melindungi anak kita tidak menjadi korban atau pelaku kekerasan jalanan seperti yang kemarin banyak terjadi itu ya, yang disebut itu ya. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian pembelajaran ini harus jalan bareng antara formal, non formal dan informal. Pemerintah bertanggung jawab memberikan edukasi, fasilitasi edukasi, pada saat yang sama masyarakat juga terlibat luas di dalam edukasi dan gotong royong, tapi keluarga juga tidak boleh dilupakan. Jadi ini sebetulnya formal, non formal, informal itu kan basisnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pribadi. Kalau bisa jalankan, maka tantangan bisa kita hadapi bareng-bareng. Saya kira itu Mas Bobon. Ya, Pak Eko, ini ada satu lagi Pak. Saya juga sudah mencermati ke Perda ini karena saya dari kalangan media ya Pak ya. Di Perda itu tidak menyebut secara spesifik media massa gitu, malah justru media sosial Pak. Salah satu cara untuk publikasi itu atau untuk membumikan Pancasila itu kan sarana-sarananya salah satunya teknologi informasi, dan di situ disebutkan contohnya itu media sosial gitu, dan mungkin media-media digital dan non digital gitu yang di dalam situ disebutkan. Apakah ini artinya itu benar-benar tidak secara spesifik memang mau menyebutkan perusahaan pers atau media massa gitu? Ini ada pertanyaan juga soalnya dari peserta di sini, saya kira dari teman media juga ini. Apakah media massa atau pers dilibatkan dalam sosialisasi ke masyarakat dalam pengimplementasian Perda Pancasila ini? Saya kira ini bentuknya dalam pemberitaan gitu ya. Cuma memang saya sudah baca perdanya, memang tidak ada di situ. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita baca di pasal kerjasama, ya di pasal kerjasama itu mengatur bahwa kita bisa bekerja sama dengan
macam-macam, instansi federal, pemerintah daerah lainnya, dan seterusnya, termasuk masyarakat, organisasi, dan lain-lainnya. Nah, waktu itu kita kan memahami bahwa pers ini penting untuk menggelorakan Pancasila. Ya. Kemudian di dalam pasal 14, kalau pasal 14 itu memang spesifik terkait dengan teknologi informasinya. Jadi lebih ke teknologinya ya Pak ya, ke jenis mediumnya. Apa namanya? Ya, karena di sini kan disebutkan kan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, memang di sini lebih ke format digital maupun non digital. Ya. Kemudian media massa itu masuk di pasal kerjasama. Di pasal kerjasama di sini disebutkan ada organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, ini kan diatur. Jadi sangat mungkin. Masih terbuka ya dan Pak itu ya? Tidak dilarang. Ya. Termasuk di sini kan disebutkan ada media penyiaran. Media penyiaran itu kan radio dan TV. Ya, betul. Jadi yang cetak, online dan lain-lain itu masuk. Cuma kalau disebut satu persatu, ya satu persatu memang. Berdanya jadi tebal nanti Pak ya. Ya sebenarnya kan sudah masuk di pasal 14 dan pasal 21. Jadi di sini dimungkinkan berbagai kerjasama yang ada. Misalnya kayak perguruan tinggi, tapi juga tidak spesifik menyebut pusat studi Pancasila Gajah Mada juga tidak. Jadi apa namanya dimensinya sangat luas. Yang baru justru partai politik. Jadi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 21 itu yang baru dicantumkan pada saat pansus itu adalah partai politik. Karena berpandangan bahwa partai politik ini pengurusnya sampai ke tingkat desa. Pengurusnya banyak yang jadi bupati, banyak jadi anggota DPRD, sehingga perlu kursus Pancasila sendiri. Tapi untuk media, yakinlah bahwa di Perda ini justru kami meyakini bahwa pers itu menggelorakan Pancasilanya luar biasa dan terus menjadi mitra strategis di masa yang akan datang, terutama dari aspek non formal. Jadi kalau di aspek non formal itu ada namanya kegiatan yang penguat. Contohnya sosialisasi, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kegiatan kebudayaan. Ini sangat mungkin nanti bekerjasama dengan pers, ya, media ke depan itu. Saya kira itu Mas Bowo. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi masih terbuka pintu buat kerjasama, termasuk untuk Pusat Studi Pancasila ini. Barangkali malah ada monitoring dan evaluasi tadi, bisa jadi salah satunya kemitraannya dengan Pusat Studi Pancasila. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Agus, karena tadi yang menyinggung soal ini adalah Pak Agus Wahyudi. Izin bertanya dari Pak Bambang di Magelang, izin bertanya, pemenuhan dasar masyarakat itu indikatornya apa? Karena setiap daerah, misal kota dan kabupaten itu berbeda. Barangkali ini soal tadi yang Pak Agus menyinggung bahwa harapannya ke depan ini bahwa kehidupan Pancasila yang sudah membumi ini, termasuk salah satunya di garda paling depan adalah pengambil kebijakan. Jadi sudah menerapkan semua kebijakan, melindungi masyarakatnya, memenuhi hak dasarnya. Tapi ini pertanyaan seperti ini. Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih Mas. Ini pertanyaannya, jadi yang sebenarnya kalau memahami Perda ini bentuk implementasi Pancasila pada level kebijakan, ya, kebijakan sosial, policy gitu. Jadi policy itu biasanya dibedakan dari prinsip, ya, yang juga kita tentu kalau bicara tentang Pancasila memahami nilai-nilainya tadi seperti yang jelaskan Pak Eko. Tapi bagaimana nilai diterjemahkan dalam bentuk prinsip atau prinsipal, ya, itu sesuatu yang nanti agak berbeda dengan policy. Policy itu sesuatu yang harus dipatuhi umumnya, tapi orientasinya berbeda dengan prinsip yang hanya fokus pada misalnya bagaimana standar keadilan dan standar norma tertentu bisa dianggap baik dan harus dipilih. Tapi policy tujuannya adalah untuk improving, memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, politik misalnya gitu. Nah, kalau dilihat di pasal 3 jelas concern utama Perda ini adalah sebagai perda kebijakan, ya, orientasinya untuk memperbaiki tantangan-tantangan yang dirumuskan di situ.
misalnya concern bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila itu perlu disempuyung bareng, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor masyarakat, misalnya pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat, termasuk sebenarnya juga peran pekerja media, masyarakat sipil, tapi juga perguruan tinggi, dan para individu warga negara secara umum. Tapi juga misalnya mewujudkan smart nasionalisme dan cinta tanah air, memperkuat usaha terwujudnya pengaturan keistimewaan DIY ya, yang terkait dengan makna keistimewaan itu, lalu persatuan dan kesatuan bangsa bagaimana bisa didorong, dipromosikan terus-menerus, dan terakhir mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Nah ini tujuan-tujuan yang per definisi kelihatannya menjadi raison d'être dari perda ini. Bagaimana mencapainya, how to-nya ini persoalan berbeda yang tadi sudah kita diskusikan. Ini kelihatannya masih membutuhkan banyak terjemahan di level langkah-langkah program ya, yang nanti ini Pemda tentu yang akan leading dalam hal ini. Nah jadi terkait tadi dengan misalnya indikator tentang yang ditanyakan tadi, indikator untuk pemenuhan hak dasar, Pak. Ya, pemenuhan hak dasar dan sebagainya. Ya, ini concern umum, artinya karena tujuan pemerintah dan Pancasila secara khusus kan memang juga bicara tentang bagaimana bisa deliver. Misalnya demokrasi itu satu sistem, tapi demokrasi for the people itu artinya committed pada bagaimana agar proses pengambilan keputusan yang didiskusikan ya, hasil-hasil pemikiran terbaik akhirnya bisa membawa pada kesejahteraan atau welfare ya, pada misalnya nanti yang konkret standar hidup naik ya, atau hal semacam itu yang kita. Nah, kalau bicara tentang itu ya misalnya nanti standar-standar SDGs itu tentu kita perhatikan, tapi juga program-program pembangunan pemerintah daerah sendiri yang terkait dengan isu-isu kesejahteraan sosial, terutama ketika menghadapi pandemi, krisis semacam ini seperti apa. Saya mungkin tidak bisa menjawab spesifik pertanyaan ini, tetapi yang tadi pertanyaannya pemenuhan dasar, indikatornya apa ya, pemenuhan dasar masyarakat. Ya, saya kira ini kan sebagian dari tadi secara umum tujuan Pancasila itu, kalau kita komited bagaimana mengimplementasikan Pancasila itu, kita bicara membayangkan tentang tatanan kehidupan bersama yang baik dan tepat gitu. Kalau orang Agama bicara badatun thayyibatun warubun ghafur atau well ordered society. Jadi masyarakat yang tertata dengan baik dan orang-orangnya, kita para warga negara, para warga di situ bisa happy hidup di dalam negara itu. Kalau ada tamu atau orang asing juga merasa bahagia, merasa senang ya, dan tidak terancam ya Pak ya, bakat-bakat ya. Anak-anak muda kita bisa berkembang, bertumbuh, dan nanti memberi kontribusi pada Republik ini. Nah jadi bicara besar semacam itu, untuk indikator yang spesifik tentu ya nanti tergantung dari program-program spesifik ya, pemerintah daerah atau dinas-dinas dan sebagainya. Saya kira ini mungkin saya nggak memuaskan, tapi mungkin juga perlu diklarifikasi pertanyaan kaitan dengan apa. Ya, semoga menjawab Pak Bambang ya, atau mungkin Pak Bambang mau memperdetil lagi pertanyaannya, silahkan. Saya rasa ini kita sudah lebih dari 1 jam dari jadwal yang seharusnya kita di panggung Harjo ini cuma satu jam ya Pak ya, sudah 1 jam 20 menit. Saya kira kita ada di penghujung acara. Saya minta untuk kedua narasumber yang ada di sini, Pak Eko dan Pak Agus, untuk memberikan closing statement mengenai perda ini, bisa berupa harapan atau bisa berupa himbauan begitu. Silahkan, saya persilakan ke Pak Eko terlebih dahulu. Silahkan Pak Eko. Jadi
salah satu apa namanya hal yang penting untuk hidup ini berarti itu adalah berbuat baik. Maka kemudian di dalam pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila di kawasan kebangsaan itu, ya, mesti mendorong orang untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau kita baca seluruh pasal-pasal yang ada dan lainnya, ini memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat untuk memastikan agar perda dilaksanakan dengan konsisten. Maka untuk menjadi lebih baik dan untuk menjadi yang baik memerlukan penanaman nilai. Dan ini secara sederhana di akhir diskusi ini saya mengajak kepada kita semua, Jogja ini sudah terbukti dalam sejarah itu berbuat baik. Indonesia itu sudah terbukti di dalam sejarah berbuat baik. Maka kemudian salah satu perbuatan baik itu adalah dengan akhir dalam kehidupan berbangsa, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau jadi pejabat harus memberikan contoh seluruh masyarakat. Saya kira itu aja Mas Momon. Jadi pada intinya perda ini untuk bersama-sama kita menjadi lebih baik, lebih hebat ya, di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Betul ya, Mas Momon juga Mas Agus. Sama-sama Bapak Ibu yang mohon Pak Agus memberikan closing statementnya Pak mengenai Perda ini. Ya, hal yang jelas saya kira Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini kan memberikan kerangka dan arah ya tentang bagaimana usaha mengembang istilah Pak Eko, saya kutip, menggelurakan Pancasila itu mensosialisasikan, tapi bukan dalam pengertian paternalistik top down, tapi dalam pengertian sebuah proses belajar bersama-sama. Saya memahaminya, dan memang masih menjadi pertanyaan terbuka nanti untuk bagaimana mengisi kerangka dan arah ini dan cara mencapainya ya. Saya kira yang kemudian membutuhkan keterlibatan saya kira para pekerja media harus kritis dan berjarak, bekerja profesional, kita yang di perguruan tinggi juga begitu, dan juga ini para pengambil keputusan nanti juga memahami kira-kira interestnya di mana, bagaimana menghindari misalnya resiko-resiko yang mungkin bisa tertanam dalam kepentingan ini ya. Tapi secara umum komitmen Perda ini yang menarik adalah bicara tentang memberi makna republik atau res publica vox populi itu ya. Jadi menekankan pada peran warga negara nanti, tapi juga keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengenali tanggung jawab sipilnya. Kita dorong untuk juga menciptakan program-program kebaikan bersama, common good, dan memiliki civic virtue gitu, keutamaan civic. Jadi nilai-nilai yang khas Jogja yang kira-kira karakter ya, kita bicara tadi nilai menanamkan terus usaha-usaha itu, tapi dan yang penting adalah keterlibatan seluruh masyarakat, deliberasi, engagement gitu. Yang itu faktor-faktornya juga banyak ditentukan oleh beragam variabel ya, nanti yang akan perlu kita lihat terus menerus. Tapi proses sebuah cara untuk mengisi kemerdekaan ini, saya kira ini mudah-mudahan benar ini Jogja untuk Indonesia dan untuk masyarakat yang lebih luas. Ya. Terima kasih Pak Agus, closing statementnya menarik sekali. Jadi ini sebagai penanda bahwa Jogja di tengah keistimewaannya ini masih berkontribusi, salah satunya ikut dalam bentuk kerangka produk legislatif daerah yang mendukung untuk terbumikannya Pancasila. Entah bagaimana nanti caranya, kita akan tunggu dan kita turut memonitoring dan juga mengevaluasi bagaimana jalannya ke depan, karena bola panasnya sebenarnya ada di pemerintah daerah
barangkali nanti ada diskusi ke depan yang menyambung soal ini yang melibatkan pemerintah daerah, nanti untuk bisa memberikan kajian-kajian dan juga tambahan-tambahan masukan dari partisipasi masyarakat di situ agar nanti juga peraturan organik dari Perda ini juga sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sampai di sini diskusi Panggung Harjo pada siang hari ini. Terima kasih Pak Agus Wahyudi telah memberikan banyak pandangan-pandangannya, dan Pak Eko Suwanto yang sudah memberikan informasi yang menarik mengenai Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang ini adalah prestasi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki Perda Pendidikan Pancasila. Terima kasih pula saya ucapkan kepada para peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekeliruan dan salah-salah kata. Sampai ketemu di Panggung Harjo kesempatan-kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, mantap Pak. Siap. Matur nuwun Pak Agus, Pak Eko.